Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran saya. Kali ini kita akan membahas masalah maksimum minimum pada himpunan tertutup. Materi minggu kemarin kita membahas masalah maksimum minimum untuk keseluruhan domain fungsi. Jadi di keseluruhan R2, kalau fungsinya terdefinisi di R2, di keseluruhan R2 lah begitu. Nah, pada minggu ini kita akan membahas maksimum minimum hanya pada suatu himpunan tertutup saja. Oke, langsung saja ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa kalau mau nyari maksimum minimum kita perlu mempertimbangkan ini. Kapan sih maksimum minimum terjadi? Yang pertama ketika stasioner, yang kedua ketika pas titik batas. Nah, perhatikan yang nomor 2 ini ya. Kita memperhatikan titik batas itu ketika kita melibatkan suatu himpunan tertutup. Nah, yang mana itu nanti akan kita bahas. Jadi kita mau mencari maksimum minimum di suatu himpunan, pada suatu himpunan tertutup. Berarti kita harus tetap mencari stasionernya, tetapi juga harus mempertimbangkan titik-titik batasnya. Oke. Jadi dasar teorinya untuk masalah ini adalah dulu ketika kalkulus diferensial ada suatu teorema yang mengatakan bahwa jika fungsi f itu terdefinisi dan kontinu pada suatu selang tertutup, maka dia pasti punya maksimum dan punya minimum di situ. Nah, ternyata hal itu juga berlaku untuk fungsi dua peubah. Jadi jika fungsi f ini dia kontinu atau mungkin dia kontinu dan juga memiliki turunan pada himpunan tertutup S, maka dia pasti punya maksimum dan juga punya minimum. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mencari maksimum dan minimumnya? Oke, saya akan membahas satu contoh di video ini dan satu contoh di video yang lain. Keduanya memiliki kesamaan tetapi juga ada sedikit perbedaan dari keduanya. Nanti harap Anda bisa memperhatikan. Oke, kita bahas soal nomor 1 terlebih dahulu. Jadi tentukan nilai maksimum fungsi f x y dengan rumusnya 2x plus y min 3xy pada himpunan tertutup S. S-nya itu adalah semua xy yang mana x-nya dari 0 sampai 1 dan y-nya dari 0 sampai 1. Oke. Sebelum kita mulai mengerjakan, coba kita gambar dulu S-nya itu bentuknya kayak apa sih? Oke. Saya sudah menggambarkan S-nya bentuknya seperti ini. Jadi X-nya itu dari 0 sampai 1, berarti dari sini sampai sini. Sementara Y-nya juga dari 0 sampai 1, berarti dari yang biru sampai yang hijau. Oke, jadi himpunan S itu ternyata berbentuk suatu persegi dengan sisinya 1. Ada 4 garis yang membatasi himpunan S. 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Garis yang bawah merah ini persamaannya Y sama dengan 0 karena dia letaknya di sumbu X. Yang atas Y sama dengan 1, yang kiri X sama dengan 0, dan yang kanan X sama dengan 1. Nanti kita pergunakan itu persamaan itu nanti kita gunakan di perhitungan. Oke. Terus mungkin enggak? Oke, lanjut aja dulu. Oke. Terus untuk mencari fungsi nilai kita hanya akan mencari nilai maksimumnya saja, meskipun Anda juga bisa mencari nilai minimumnya juga. Oke, langsung aja masuk ke caranya. Langkahnya untuk mencari maksimum yang pertama adalah mencari titik stasioner untuk fungsi tersebut, sama kayak yang dulu, sama kayak yang kemarin. Kapan suatu fungsi mencapai stasioner? Ketika del f-nya sama dengan 0,0. Berarti ketika turunan parsial terhadap x-nya, fx-nya itu sama dengan 0 dan fy-nya sama dengan 0 juga. Ini perhitungan saya bisa dicek di depan dengan yang ini. Jadi kalau kita turunkan f terhadap x, nanti ketemunya adalah 2 min 3y sama dengan 0. Dan kalau kita turunkan f terhadap y, ketemunya nanti 1 min 3x, dan kita harus menyamakan dengan 0. Yang ini kalau dari persamaan ini kita menemukan nilai y-nya 2/3. Dari persamaan ini kita menemukan nilai x-nya itu 1/3. Berarti f mencapai stasioner ketika x, y-nya sama dengan 1/3, 2/3. Setelah ketemu titik stasionernya, kita cari langsung aja nilai f
di titik stasioner tersebut. Berarti kita langsung memasukkan angka-angka ini ke rumus fungsi yang asli. Jadi F1/3, 2/3 hasilnya silahkan nanti dicek, jawabannya 2/3. Dimasukkan ke fungsi yang asli yang ini, fungsi yang ini. Oke, kita sudah menemukan nilai fungsi ketika stasioner, yaitu nilainya 2/3 ini. Nilai ini kita simpan dahulu. Langkah yang kedua selanjutnya adalah kita mencari nilai maksimum di masing-masing batas S. Oke ya, tadi S dibatasi oleh 4 garis, bawah atas kiri kanan. Sekarang kita membahas untuk yang garis bawah dulu. Untuk batas bawah, himpunan S dibatasi oleh garis Y sama dengan 0. Tadi yang merah ya. Saya harap Anda bawa coret-coretan, jadi tidak perlu bolak-balik PPT. Jadi kalau bawah itu yang merah tadi, persamaannya adalah garis Y sama dengan 0. Lah, semua Y di garis merah itu koordinatnya 0. Artinya kita bisa mendefinisikan ulang fungsi F hanya khusus di garis itu. Nah, definisi ulangnya bagaimana? Ya, kita ganti aja semua Y di persamaan fungsi F ini dengan 0. Tapi persamaan itu nanti yang nanti kita ketemukan nanti itu hanya berlaku di garis ini saja, nggak berlaku di yang lain, gitu ya. Jadi kita ganti, karena kita ngomonginnya di garis, kita lagi ngomongin yang di sini, ini tuh persamaannya Y sama dengan 0, artinya semua Y di persamaan fungsi ini kita ganti dengan 0, yang berarti kita peroleh fx, 0 sama dengan 2x plus 0 kali 3x kali 0, yang berarti sama dengan 2x, dengan x nya nanti berkisar dari 0 sampai 1. Ini ikut yang di soal saja, x nya dari 0 sampai 1. Kenapa kok milih yang x saja? Ya karena fungsinya tinggal dalam x, sudah nggak ada y nya, variabel y nya sudah hilang karena sudah kita ganti dengan 0. Oke ya. Oke, perhatikan sekarang fungsi ini Y sama dengan 2x ini, kalau kita gambar itu kan merupakan suatu garis lurus kan, garis lurus yang agak miring kayak gini, seperti ini. Saya gambarkan aja. Oke, jadi garisnya itu yang warna hijau ini. Kita hanya memperhatikan untuk nilai-nilai dari 0 sampai 1, tapi sama aja sih. Jadi lihat, perhatikan garis Y sama dengan 2x yang hijau ini kan naik terus kan, dari kiri ke kanan, dari 0, x nya 0 sampai 1 kan dia naik terus kan. Lah, artinya kita bisa nggak mencari tahu kapan dia maksimum? Ya tahu aja Bu, ketika x nya sama dengan 1 kan dia naik gitu. Jadi untuk batas bawah ternyata akan tercapai maksimum ketika x nya sama dengan 1. Nah ini, nah x nya 1. Jadi kalau monoton naik itu x nya kecil dia ya kecil, x nya besar dia ya besar. Nah, berarti kalau gitu, kalau mau mencari maksimum fungsi yang monoton naik, berarti tinggal nyari aja x yang paling besar berapa. Lah, itulah dia kapan dia maksimum terjadinya ketika itu. Oke ya, jadi dia maksimum ketika x nya sama dengan 1, padahal tadi y nya sudah 0. Berarti dia mencapai maksimum di titik x, y kan, di titik 1,0. Lah, berapa nilainya f di 1,0? Kita tinggal masukkan 1,0 ke fungsi awal tadi boleh, atau kalau Anda mau masukkan langsung aja 1,0 ke sini boleh. Berarti tinggal mengganti nilai x menjadi 1, yaitu 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi kita sudah ketemu dua nilai fungsi. Yang pertama tadi di stasioner ketemunya 2/3, yang kedua di batas bawah ketemunya 2. Oke, sekarang kita cari batas atas. Batas atas itu dibatasi oleh garis yang persamaannya Y sama dengan 1. Oleh sebab itu kita bisa mendefinisikan ulang fungsi F khusus untuk di garis Y sama dengan 1. Caranya dengan mengganti semua variabel Y dengan 1. Jadi kita menemukan fx
X, 1 sama dengan 2X plus 1 min 3X kali 1, yang kalau kita sederhanakan menjadi 1 min X. X nya berkisar dari 0 sampai 1. Oke, coba kita gambar garis 1 min X pakai Desmos. Y sama dengan 1 min X. Nah, oke. Ternyata garisnya itu garis lurus tetap, tetapi dari kiri ke kanan dia nggak naik, tapi dia itu turun. Istilahnya dia monoton turun. Oke, kita hanya memandang titik-titik antara 0 sampai 1. Kita mencari maksimumnya. Coba Anda perhatikan, dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1, kapan sih garis yang ungu ini mencapai nilai tertinggi, mencapai titik tertinggi? Ketika di sini kan, yaitu ketika X nya sama dengan 0, karena dia adalah monoton turun. Monoton turun itu kebalikannya, dari kiri ke kanan dia malah turun, berarti nilai paling tinggi itu dicapai untuk X yang paling kiri, yang paling kecil, yaitu dalam hal ini X sama dengan 0. Berarti dia mencapai maksimum ketika X nya 0, padahal tadi Y nya sudah ditetapkan 1, berarti di titiknya 0,1, atau dan nilai fungsinya adalah, kita masukkan ke sini aja, langsung diganti X 1, yaitu 1 min X nya diganti 0, berarti 1 min 0 sama dengan 1. Jadi nilai maksimum di batas atas itu adalah 1. Oke ya, lanjutkan ya. Nah, proses yang di atas tadi kita lakukan juga untuk yang batas kiri dan batas kanan. Silakan nanti Anda cari sendiri. Nah, setelah ketemu batas kiri dan batas kanan maksimumnya berapa, kita ringkas semua dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi batas bawah, atas, kiri, kanan persamaannya apa, persamaan fungsi yang diperoleh pada batas itu apa saja, Y-nya berkisar dari mana, X dari mana, kemudian maksimumnya dicapai ketika X-nya berapa sehingga titiknya berapa, dan nilai maksimumnya berapa. Seperti ini. Ini adalah tabel yang digunakan untuk meringkas perhitungan kita. Nah, setelah ketemu ini bagaimana? Ya kita tinggal cari aja dari nilai-nilai maksimum di batas tadi itu yang paling besar berapa. Dalam hal ini 2, 1, 1, 2. Berarti yang paling besar adalah 2. Apakah berarti maksimumnya 2? Ya, setelah kita ketemu ini kita bandingkan dulu dengan yang di stasioner tadi. Stasioner tadi nilainya adalah 2/3. Masih lebih kecil daripada 2. Artinya nilai maksimum untuk fungsi yang kita cari pada himpunan tertutup yang S tadi, yang kita definisikan tadi adalah 2. Begitu. Oke, sebelum lanjut ke video selanjutnya, saya mau menekankan satu hal. Yang pertama, tadi saya kelupaan. Jadi ketika kita sudah menemukan satu titik stasioner, kita harus ngecek dulu apakah titik itu berada di dalam S atau tidak. Kebetulan di contoh soal saya ini X nya 1/3, Y nya 2/3. Berarti X nya 1/3 di sini, Y nya 2/3 di sini. Berarti nanti titiknya letaknya di sekitar sini, masih di dalam S. Berarti masih kita pertimbangkan untuk perhitungannya, masih kita hitung lagi. Nah, nanti kalau misalkan Anda menemukan titik-titik stasioner yang letaknya di luar S, itu tidak usah diperhatikan, tidak usah dipertimbangkan. Misalkan Anda ketemu satu titik stasioner dan itu di luar S, berarti langsung aja di-cut tulisan tidak diperhatikan karena berada di luar himpunan tertutup S gitu. Jadi langsung mencari nilai maksimum untuk titik batasnya, tidak usah memperhatikan untuk titik stasioner. Pun ketika misalkan Anda menemukan titik stasioner lebih dari satu di dalam, satu di luar, berarti yang di luar itu tidak usah digagas, tidak usah diperhatikan. Gitu. Ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua nanti ada agak sedikit berbeda di batasnya, tetapi pada dasarnya mirip. Akan saya jelaskan pada video yang kedua. Untuk yang pertama saya akhiri. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.